Selamat sore adik-adik mahasiswa, apa kabar? Selamat sore, Pak. Ya, Kabar bisa baik. dilihat slide-nya dari tempatnya Justina. Ya, Pak. Bisa dilihat slide-nya dengan bagus? Iya, Pak. Bisa. Ya, kemudian untuk kadek Justina bisa dilihat slide-nya ya? Pak, saya masih di jalan. Oh iya, Mentari Belum lagi Sonia saya nyampe. masih di kantor. Oke. Bisa dilihat slide-nya ya? Thank you, Anastasia. Iya. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk persiapan. Nanti tolong yang belum bergabung, silakan bergabung, diinfo rekan-rekannya. Jadi untuk hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Nanti silakan adik-adik memperhatikan dengan seksama dan cermat apa saja yang akan saya presentasikan hari ini. Jadi saya harap laporan PKL adik-adik sudah 90% rampung minggu depan. Ya, jadi minggu depan saya minta semua laporan soft copy silakan nanti dikirim ya. Dikirim ke saya mau cek progresnya sudah sampai di mana. Jangan lupa nanti tetap berkoordinasi dengan dosen pembimbing PKL prodinya ya. Tolong nanti itu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Karena nanti pada pertemuan terakhir akan kita adakan ujian laporan PKL di kampus. Saya harap semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKL pada sebelum ujian PKL sudah mengumpulkan hard copy dan soft copy kepada dosen pembimbing PKL dan dosen penguji. Ya, itu nanti agar segera dipersiapkan. Jadi minggu depan saya minta adik-adik sekali lagi untuk sudah rampung, kalau bisa 100% sudah sangat bagus sekali ya. Oke, karena sudah 2 menit, langsung saja saya akan menjelaskan topik pertemuan kita pada pertemuan ke-9 ini, yaitu menunjukkan kemampuan untuk menyampaikan presentasi secara efektif di instansi PKL. Nah, ini adalah hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi tidak menutup kemungkinan juga dari aspek penyampaian presentasi secara efektif di instansi PKL juga nanti dasar-dasar ini juga bisa diaplikasikan pada saat penyampaian presentasi laporan PKL adik-adik pada waktu ujian PKL di kampus. Jadi saya akan jelaskan secara jelas dan seksama tentang materi PKL kita hari ini pada slide selanjutnya. Oke, yang pertama, jadi saya akan jelaskan yaitu beberapa tips yang dapat membantu adik-adik dalam menyampaikan presentasi secara efektif di instansi praktik kuliah atau kerja lapangan ya. Jadi dalam PKL itu nanti adik-adik diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam mempresentasikan tugas atau laporan yang akan adik-adik presentasikan. Jadi ada beberapa tips yang seyogianya atau seharusnya adik-adik kuasai. Yang pertama, yaitu persiapkan materi dengan baik. Jadi pada waktu adik-adik diminta untuk melakukan presentasi, materi adalah suatu keharusan yang harus dipersiapkan dengan baik. Jangan nanti ketika adik-adik diminta mempresentasikan laporan PKL adik-adik, baik itu di tempat PKL ataupun nanti pada saat melakukan ujian PKL, adik-adik tidak mempersiapkan materi adik-adik dengan baik, baik itu berupa soft copy, hard copy, maupun PowerPoint-nya.
Ya, nanti silakan disiapkan dengan baik dan menarik. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyiapan materi yang baik? Yang pertama adalah riset dan pahami materi presentasi dengan baik. Ya, adik-adik diharapkan untuk melakukan riset. Ya, bagaimana cara menyampaikan materi PKL dengan baik sehingga presentasi adik-adik nanti akan berjalan dengan baik. Baik itu di instansi adik-adik melakukan PKL maupun pada waktu ujian PKL. Yang kedua, buatlah struktur yang jelas untuk presentasi adik-adik. Mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Jadi tolong dibuat struktur yang jelas supaya adik-adik bisa menjelaskan bagaimana sistematika atau struktur laporan PKL adik-adik itu dipresentasikan sehingga pendengar atau stakeholder yang memiliki kewenangan untuk menguji adik-adik bisa memahami apa yang adik-adik sampaikan secara sistematis, ya, secara tertata. Ya. Kemudian yang ketiga, gunakan visualisasi seperti slide, grafik, atau diagram untuk mendukung poin-poin utama adik-adik. Ya, jadi itu, silakan masuk. Ya, silakan, adik. Ya, sorry. Jadi itu ya. Oke, silakan masuk. Lanjut. Ya, jadi silakan nanti gunakan visualisasi seperti slide PPT itu wajib ya pada waktu ujian dipersiapkan dengan baik. Jadi adik-adik bisa menampilkan PPT yang baik itu adalah suatu poin plus, apalagi ditambah dengan seni atau estetika yang bagus ya. Nah, di sana bisa ditampilkan grafik atau diagram untuk mendukung atau menegaskan atau menguatkan poin-poin utama yang adik-adik ingin sampaikan pada waktu mempresentasikan laporan PKL di tempat PKL ataupun pada waktu ujian PKL. Yang berikutnya, nah ini yang paling adik-adik harus kuasai juga, kenali audiens adik-adik, penonton adik-adik, pemirsa adik-adik, ya, siapa yang akan menjadi orang, ya, atau komponen yang akan menyaksikan atau menilai laporan adik-adik. Jadi mohon maaf untuk mahasiswa yang ada di sini, laptop dan TV smart TV-nya tidak bisa terkoneksi dengan baik, kemungkinan kabelnya, ya, apanya, slide-nya. Oke, coba saya ulang ya slide-nya ya. Oke, bagaimana sekarang? Sudah bisa dilihat slide-nya dengan baik? Belum? Sudah ya? Oke, yang kedua, saya ulang lagi ya. Tadi saya udah cek kepada adik-adik, tolong dilihat slide saya apakah sudah terlihat dengan baik di tempat adik-adik. Oke, saya akan kembali menjelaskan mengenai audiens ya, atau siapa yang nanti akan menilai atau menguji laporan PKL adik-adik ya. Jadi dalam mengenali audiens adik-adik ada beberapa poin yang wajib adik-adik pahami. Yang pertama adalah pahami siapa audiens adik-adik. Apakah mereka memiliki latar belakang teknis atau tidak. Nah sekarang dosen-dosen atau nanti di tempat adik-adik yang menilai adik-adik itu berasal dari latar belakang apa? Ya, ada enggak kompetensi atau korelasinya dengan laporan PKL adik-adik yang adik-adik presentasikan? Nah itu nanti adik-adik harus bisa memahami atau mengenali audiens adik-adik. Sehingga nanti apa yang adik-adik sampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Kemudian sesuaikan bahasa dan pendekatan presentasi adik-adik agar sesuai dengan pemahaman mereka. Gunakan bahasa yang memang betul-betul dipahami. Ya, kalau memang adik-adik melihat audiens adik-adik adalah orang yang berpendidikan, biasa menggunakan bahasa yang
formal atau ilmiah, adik-adik harus menyesuaikan. Jangan adik-adik menggunakan bahasa casual atau sehari-hari, ya. Jadi adik-adik diharapkan untuk mempresentasikan laporan adik-adik atau materi yang adik-adik akan laporkan itu menggunakan ragam formal, ya. Kemudian bahasa teknisnya harus disesuaikan juga dengan teori penelitian yang adik-adik akan sampaikan beserta dengan objek penelitiannya. Jadi itu harus ada link and match-nya, ya, kesesuaian antara bahasa dan pendekatan presentasi agar sesuai dengan pemahaman audiens, ya, audiens, penyimak atau penilai, ya. Yang berikutnya di sini kita akan jelaskan mengenai, ya, latih keterampilan berbicara. Ya, saya harap adik-adik yang suka nervous, ya, tolong nanti jangan dibawa nervousnya pada waktu ujian. Baik itu kalau adik-adik diminta melakukan ujian di tempat PKL atau pada saat ujian PKL di kampus. Ya, usahakan latih keterampilan berbicara adik-adik. Kurangi slip of the tongue. Ya, pahami materi dengan baik. Rajin membaca materi atau laporan yang akan adik-adik presentasikan. Kuasai poin-poinnya, outline-nya. Nah, ini apa saja yang perlu adik-adik kuasai untuk melatih keterampilan berbicara. Kita bisa lihat di sana ada 3. Yang pertama, berbicara dengan jelas dan tenang. Lafal pengucapan harus jelas, ya. Pada waktu presentasi juga harus tenang. Kontrol kecepatan bicara, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Perhatikan intonasi pada saat mempresentasikan materi atau laporan PKL. Yang kedua, latihan intonasi suara agar tetap menarik. Jadi naik turun intonasi itu juga akan mempengaruhi penilaian dari audiens. Ya, jadi adik-adik di sana diharapkan nanti bisa menaikkan intonasi pada waktu adik-adik melakukan penekanan terhadap teori atau materi yang memang ingin adik-adik sampaikan secara tegas atau memberikan pemahaman kepada audiens. Itu boleh menaikkan intonasinya. Ya, jadi adik-adik harus mampu untuk, ya, melatih keterampilan berbicara adik-adik supaya nanti pada waktu presentasi bisa diterima dengan baik oleh audiens. Yang berikutnya, gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan adik-adik, seperti kontak mata dan gerakan tangan yang cukup. Jadi eye contact dengan gesturnya juga harus bagus pada waktu presentasi. Ya, jangan kaku. Usahakan adik-adik eye contact-nya luas, ya. Nah, jangan seperti gini nanti hanya lurus saja, ya, harus bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Ya, ibarat penari Bali, nah, mungkin ada nyeleneh sedikit, ya, tapi jangan nari. Ya, nanti ada di sana nggak jadi presentasi. Ya, nanti bingung nanti, ya, audiensnya bawa gamelan nanti, ya. Oke. Nah, itu sedikit jangan terlalu tegang, ya. Kemudian gerakan tangan yang terukur. Kalau mau gerakin tangan, usahakan pakai gerakan tangan kanan, ya. Ya, kalau sesekali mau pakai tangan kiri boleh. Ya. Kemudian jangan menunjuk pakai jari. Ya, itu kurang sopan. Ini tidak boleh. Menunjuk begitu tidak boleh. Ya, itu etika dalam komunikasi. Tidak boleh menunjuk audiens atau asesor atau penguji pakai jari begitu. Ya, ya, usahakan jangan menggunakan satu jari seperti ini. Kecuali nanti kalau mau bertanya boleh. Ya, oke. Usahakan lebih menggunakan gestur yang sopan. Pakai tangan kanan, jangan menunjuk pakai jari. Ya, kecuali mau bertanya. Nanti ada sesi tanya jawab mungkin. Oke, itu ya dari saya. Kemudian, nah ini ada yang berikutnya, sertakan contoh nyata atau studi kasus. Nah, kalau adik mau memperkuat statement argumentasi adik-adik, ya wajib ini ada contoh nyata atau studi kasus. Apa saja yang akan adik-adik gunakan untuk menyampaikan contoh nyata dan studi kasus? Menyertakan contoh nyata atau studi kasus dapat membuat presentasi adik-adik lebih konkret dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi contoh nyata ini adik-adik punya data, punya studi kasus, kejadian khusus yang adik-adik temukan pada waktu kegiatan PKL. Jadi silakan ini nanti disampaikan, baik itu berupa gambar, video, ya, atau mungkin tulisan. Jadi silakan ini adik-adik lampirkan untuk memperkuat argumentasi adik-adik ketika melakukan presentasi. Nanti penguji akan menanyakan, di mana dapat ini, apa yang mendasari ini. Ya, nanti adik-adik bisa tunjukkan
bukti nyatanya atau contoh nyatanya beserta ya studi kasusnya, case study-nya seperti apa. Ya itu harus ditampilkan untuk menguatkan argumentasi adik-adik. Ya, karena pada waktu nanti ujian, pada waktu nanti adik-adik mengikuti ujian baik di tempat PKL maupun ada di kampus, siapa tahu nanti tempat PKL-nya diuji sama pimpinannya, ya harus ada contoh nyata atau studi kasus yang akan adik-adik tampilkan atau sebagai penguat dari pernyataan adik-adik. Ya. Yang berikutnya, hal ini juga akan membantu mengilustrasikan penerapan konsep-konsep yang adik-adik sampaikan. Ada beberapa konsep teori, nanti adik-adik akan perkuat dengan contoh nyata atau studi kasus. Ada korelasi atau hubungan saling keterkaitan antara presentasi yang adik-adik sampaikan dengan ilustrasi penerapan konsep-konsep yang adik-adik juga akan sampaikan. Ya, jadi itu studi kasus, contoh nyata, dan konsep-konsep ilustrasi penerapan. Silakan itu nanti digunakan untuk menguatkan statement untuk pernyataan adik-adik. Ya. Berikutnya, oke, ajukan pertanyaan dan berinteraksi. Nah ini silakan nanti ya, supaya ada komunikasi dua arah yang istilahnya menarik. Ya, itu adik-adik silakan mengajukan pertanyaan dan berinteraksi, mungkin dari penguji atau adik-adik sendiri, ya, supaya presentasinya berjalan dengan hangat atau menarik. Ajukan pertanyaan kepada audiens untuk menjaga keterlibatan mereka. Silakan nanti kalau adik-adik mau bertanya mengenai sesuatu yang mungkin adik-adik masih ada hal yang belum jelas atau masih kabur, nah silakan nanti kepada audiens untuk menguji boleh ditanyakan. Ya, supaya komunikasinya interaktif, presentasinya interaktif dan komunikatif. Kemudian berikan waktu untuk pertanyaan dan tanggapan agar presentasi terasa lebih interaktif. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Berikan waktu atau jeda. Ya. Jangan langsung adik-adik jawab. Ya. Atau adik-adik kalau mau langsung jawab minta izin dulu. Ya, mau dijawab langsung apa menunggu pertanyaan nanti. Buatkan choice atau pilihan seperti itu. Ya, mungkin ada yang bertanya 2 penguji atau 3 penguji, mau sistemnya satu-satu apa sekalian dulu dikumpulkan pertanyaannya baru dijawab sekalian. Nanti adik-adik komunikasikan dalam ujian, ya, supaya nanti tidak ada miskomunikasi, sehingga nanti presentasi adik-adik akan berjalan secara interaktif dan komunikatif. Berikutnya, fokus pada pesan utama. Nah, adik-adik harus fokus pada pesan utama yang ingin adik-adik sampaikan pada ujian atau pada presentasi adik-adik. Jangan terlalu banyak memasukkan informasi sehingga pesan utama terkabur. Fokus. Umpamanya adik-adik mau menjelaskan mengenai grammar atau kesalahan tata bahasa dalam penyampaian greeting atau penyampaian pesan di suatu restoran atau hotel. Itu yang jadi fokus utamanya. Jangan melebar, ya. Adik-adik ingin menyampaikan pesan itu, tapi adik-adik juga berfokus kepada bulenya. Oh, bulenya juga ada kesalahan grammar, Pak. Nah, itu kalau adik-adik terlalu bias atau melebar, nanti tidak baik untuk penyampaian presentasi adik-adik. Nanti nilainya berkurang. Fokus pada satu permasalahan, jangan kemana-mana. Pak, bulenya ini saya dengar juga kurang gramatikal, Pak. Pada waktu berbicara, benarnya dia bilang, misalnya, how are you? I'm fine. Dia cuma bilang fine aja, Pak. I'm-nya hilang. Jangan ke sana dibicarakan. Ya, cukup kalau adik-adik mau memang ke objek penelitiannya pada karyawan, karyawan aja. Ya, itu tujuannya fokus pada pesan utama atau permasalahan utama. Ya, jangan sampai melebar. Kecuali memang adik-adik di awal fokusnya pada bule atau wisatawan dan karyawannya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau adik-adik lagi menyinggung ke bukan fokus atau pesan utama adik-adik, jadi itu nanti akan mengurangi nilai adik-adik pada waktu presentasi laporan PKL, baik di tempat PKL maupun pada saat ujian. Siapa tahu nanti tempat PKL-nya meminta adik-adik untuk melakukan presentasi, itu harus menjadi pegangan. Ya. Kemudian identifikasi beberapa poin kunci yang ingin adik-adik sampaikan dan fokus pada mereka. Jadi poin-poin kuncinya buatkan keywords-nya. Apa keywords-nya? Ya, misalnya kesalahan
gramatikal, kesalahan pengucapan, kesalahan intonasi, kesalahan misalnya penggunaan question tag, apapun itu nanti adik-adik di setiap penyampaiannya harus point to point. Ya, ada keywordnya. Umpamanya kalau question tag yang keliru, ini contohnya. Kalau di kepegawaian atau karyawannya keliru mengucapkan direct speed or indirect speed, reported speed-nya, ini permasalahan. Ya, jadi dibuatkan kunci atau poin keyword yang betul-betul detail. Ya, itu. Kemudian kelola waktu dengan baik. Nah, ini kelola waktu dengan baik, jangan sampai berlebihan karena keasikan kita berbicara, kita lupa dengan timekeeping. Ya, tolong nanti kalau mau dikasih durasi 15 menit presentasi, 15 menit saja, jangan lebih. Ini harus dijaga. Ya, jangan sampai lewat, jangan sampai kurang. Jadi, gunakan waktu dengan optimal. Pastikan presentasi Anda sesuai dengan batasan waktu yang diberikan. Nah, itu dia poinnya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, tidak lebih, tidak kurang, optimal. Ya, jangan terlalu terburu-buru atau terlalu lambat. Buat jeda untuk memastikan audiens dapat mengikuti. Walaupun sudah dikasih interval waktu yang sudah disepakati bersama, jangan juga terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, gunakan sewajarnya. Kalau memang ada jeda, ya, tapi harus optimal menggunakan waktu. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu sedikit. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan atau argumentasi adik-adik pada saat mempresentasikan laporan. Kemudian yang berikutnya, gunakan teknologi dengan bijak. Nah, ini adik-adik boleh menggunakan teknologi dengan bijak, silakan. Mau menggunakan presentasi slide, silakan. Ya, mau menggunakan presentasi slide menggunakan AI, silahkan. Tapi jangan AI-nya yang disuruh ya. Adik-adik tetap presentasi, tapi nanti kalau mau pakai avatar adik-adik yang ngomong, oke, silahkan. Mungkin mau menampilkan, Pak, sekarang sudah zamannya AI, Pak, saya mau buat avatar AI, tapi saya ngomong, oke, boleh. Tapi jangan adik-adik ngerekam aja, tapi adik-adik harus tampil dibantu dengan AI-nya, oke, tidak masalah. Yang penting adik-adik bisa mengoperasikan dengan baik. Jangan sampai AI-nya nanti bertengkar sama adik-adik. AI-nya bilang A, adik-adik bilang B, ya, supaya ada kerjasama, ada kolaborasi yang baik. Pak, saya mau coba pakai AI, Pak, kayak di TV One. Itu news anchor-nya aja pakai AI. Kalau saya presentasi pakai AI, boleh, Pak? Boleh, asalkan sudah ada setting atau penyesuaian terlebih dahulu. Ya, jangan nanti pakai AI, AI-nya bilang A, adik-adik bilang B. Kemudian pengujinya bertanya, AI-nya nggak bisa menjawab, adik-adik menjawab, AI-nya komplain sama adik-adik. Ya, siapa tahu, Bapak belum pernah menggunakan teknologi itu, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah, ya silahkan. Yang penting tetap adik-adik yang mengontrol. Ya, kita kemajuan zaman bisa saja sih, tapi jangan direkam. Adik-adik tidak presentasi, adik-adik tidak ikut ujian. Ya, kalau adik-adik mau melengkapi dengan teknologi, sekedar untuk mungkin AI-nya disuruh menjadi moderator, silahkan. Ya, siapa tahu kalau adik-adik bisa, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Ya. Kemudian jangan terlalu bergantung pada teknologi, tetap gunakan sebagai alat pendukung. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi. Boleh menggunakan teknologi secanggih apapun, tapi tetap adik-adik sebagai prosesornya atau pengendalinya, controllernya. Ya, jangan biarkan AI yang mengendalikan adik-adik. Ya, seperti itu. Karena sudah zaman teknologi canggih, Bapak tidak melarang adik-adik ya menggunakan teknologi. Karena zaman kita dulu kita tidak diizinkan oleh guru kita untuk menggunakan alat-alat canggih, tapi kenyataannya dunia teknologi digital berkembang sangat pesat. Ya, jadi seperti Bapak dulu tidak diperkenankan memakai kalkulator, pada akhirnya dunia perdagangan menggunakan komputer, kemudian lebih canggih lagi menggunakan barcode. Jadi menggunakan simpoa dan lidi yang dipatah-patahkan tidak relevan lagi. Ya, jadi itu zaman saya, mungkin adik-adik pernah merasakan. Ya, jadi guru tidak memperkenankan saya untuk menggunakan kalkulator nanti foto, tapi kenyataannya dunia kerja tidak menggunakan kalkulator lagi, tapi sudah menggunakan barcode, tidak tahu lagi di tempat lain kita sudah menggunakan apa. Nah, ini karena mungkin di Indonesia 10 atau 5 tahun terbelakang dari dunia barat. Mungkin di sana sudah menggunakan yang lebih canggih lagi. Ya, nah itu dari saya.
Kemudian berikutnya, berikan kesimpulan yang kuat. Nah, jadi ketika adik-adik selesai menyampaikan laporan penelitian PKL adik-adik wajib memberikan kesimpulan atas apa yang sudah adik-adik sampaikan. Ringkaslah poin-poin utama Anda dalam kesimpulan. Harus kuat kesimpulannya, didukung oleh teori, data, fakta yang mendukung atau mensupport penelitian adik-adik sehingga kesimpulan itu bisa diterima dengan baik oleh penguji maupun audiens adik-adik. Ya, jangan nanti membuat kesimpulan yang jauh panggang dari api. Apa yang adik-adik sampaikan tidak relevan atau tidak ada kesinambungannya dengan kesimpulan yang adik-adik buat. Ya, jangan yang dianalisis tentang grammar, tapi kesimpulannya tentang sistemik fungsional, walaupun ada grammarnya. Jadi hal sederhana, tapi adik-adik simpulkan secara lebih advance, tidak ada relevansinya, tidak ada keterkaitannya. Kalau memang kecil teori yang digunakan untuk analisis, kecil juga kesimpulannya. Ya, jangan nanti beda kesimpulannya dengan teori yang digunakan. Ya, kemudian kalau udah pakai dua teori, main teori sama supporting teori, nanti itu disampaikan. Ya, ada kesimpulan apa saja yang ditemukan setelah melakukan penelitian. Kemudian ajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran lebih lanjut dari audiens. Ya, ajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran lebih lanjut dari audiens. Kalau adik-adik memang masih ada waktu, silakan mau bertanya kepada audiens atas apa yang sudah adik-adik sampaikan. Ya, mungkin ada audiens atau penguji yang masih belum puas atau belum jelas dengan presentasi adik-adik, boleh adik-adik berikan kesempatan asalkan masih mencukupi waktunya. Kalau memang sudah tidak cukup waktunya, adik-adik juga harus tegas. Mohon maaf, Bapak, Ibu, berhubung waktu sudah terbatas, saya mohon kepada siapa namanya sebagai penyedia waktu, moderator atau siapa ya mau diperpanjang, saya berikan sesi untuk bertanya atau sesi untuk saya memberikan pertanyaan. Demikian ya, jadi harus dikomunikasikan. Kemudian terima kritik dan tanggapan. Nah, adik-adik jangan anti kritik ya. Jadi harus bersifat terbuka terhadap kritik ya. Jangan takut menerima kritik atau tanggapan dari audiens. Kritik itu tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah adik-adik sampaikan. Ya, perbaikan, ya. Kemudian revisi, mungkin saja nanti penguji menemukan teori atau permasalahan lain yang masih belum relevan dengan apa yang sudah adik-adik sampaikan pada laporan penelitian PKL-nya. Kemudian gunakan masukan tersebut untuk memperbaiki. Nah, ini sudah saya sampaikan. Gunakan masukan itu kalau memang ada relevansinya atau keterkaitannya, silakan nanti itu digunakan untuk melakukan revisi atau perbaikan. Ya, jangan di sana ngotak adik-adik nanti, wah ini Pak, terima aja dulu, ditampung dulu, diakomodir. Nanti setelah adik-adik melihat itu secara lebih detail lagi, membaca lagi, mungkin di rumah atau pada waktu selesai mempresentasikan, silakan nanti dicek kembali. Oh ini ada relevansinya, oh ini tidak. Yang ada relevansinya silakan dimasukkan, yang tidak mungkin pada waktu itu langsung didiskusikan dengan penguji. Dan yang terakhir simpulan. Jadi simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan adalah dengan memperhatikan hal-hal ini, Anda dapat atau adik-adik dapat meningkatkan kemampuan adik-adik untuk menyampaikan presentasi secara efektif di instansi PKL ataupun pada waktu melakukan ujian PKL di kampus. Oke, selamat berpresentasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sembari saya memberikan link untuk absensi. Itu yang pertama untuk kelas karyawan ya, silakan dicek link absensinya, saya sudah kirimkan. Yang pertama kelas reguler, yang kedua kelas karyawan.
Nah, itu saja dari saya. Silakan ini untuk absensinya bagi adik-adik mahasiswa yang hadir, silakan diambil. Astanjo. Nah, itu ya. Silakan nanti diisi itu absen. Oke, ada pertanyaan. Jadi untuk minggu depan saya harap laporannya sudah rampung 90% ya. Karena kita sudah kurang lebih 2 bulan, hampir 3 bulan ini ya lakukan kegiatan PKL. Kalau minggu depan soft copy-nya saya minta paling sedikit 90% sudah rampung. Jadi untuk lagi 2 minggu saya harap laporannya sudah selesai. Jadi kita bisa data untuk persiapan ujian. Ya, kita masih ada 7 kali pertemuan. Ya, jadi untuk berikutnya nanti laporannya kita akan lakukan refinement, penghalusan. Ya, itu sih dari saya. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 5 menit nih. Sekali adik-adik mengisi absensi. Mungkin untuk teknis laporan, panduan kan sudah diberikan, sudah ya. Nah, itu panduannya diikuti bagaimana cara penulisan laporan PKL yang sistematis. Ya, jadi itu sudah ada. Silakan nanti adik kerjakan dengan baik. Jangan lupa terus berkoordinasi dengan dosen pembimbing PKL-nya supaya laporan yang dikerjakan atau yang akan dipresentasikan dapat seideal mungkin sesuai dengan harapan pembimbing adik-adik di prodi bahasa Inggris. Oke, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik, masih ada yang belum jelas tentang apa yang saya sampaikan hari ini untuk cara berpresentasi yang baik dan benar. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin adik-adik masih punya yang lain, silakan adik-adik tambahkan ya. Mungkin Pak, penampilan gimana Pak? Oke, penampilan itu juga menjadi hal yang paling utama dinilai oleh penguji ya. Harus rapi ya, rambut jangan gondrong ya. Oke, ya rambutnya harus ya mungkin mandi Pak, mandi harus Pak, mandi boleh ya. Pak saya nak mandi Pak, ya itu terserah adik-adik ya. Jadi penampilan itu adalah nomor 1 ya, itu harus bersih, rapi ya itu. Kalau mau mandi Pak, saya mau mandi kembang Pak, boleh supaya lebih fresh, boleh ya. Oke, saya mau mandi susu Pak, boleh asalkan bisa beli ya. Itu saja sih dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, itu sekedar sedikit gini joke-nya. Ya, presentasi pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau mau menjelaskan teori yang digunakan dalam bahasa Inggris silakan. Pakai bilingual boleh. Ya, bilingual boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau pure English silakan. Kalau adik-adik mau 2 boleh, 1 aja boleh pada waktu penjelasan. Karena kan adik-adik menggunakan permasalahan yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi ketika adik-adik melakukan presentasi menggunakan bahasa Indonesia, pembukaan sampai penutup, di penjelasan materi menggunakan bahasa Inggris silakan. Karena ada beberapa detail yang adik-adik gunakan dalam bahasa Inggris kan. Ya, untuk terutama studi kasus permasalahan yang adik-adik temukan. Selamat sore Pak Eka. Izin bertanya. Poin-poinnya aja ya. Poin. Ya, tunggu sebentar ya Wisnu ya. Sebaiknya sih sedetail mungkin. Nanti permasalahan pertanyaan dari penguji itu kan nanti variatif. Ya, sedetail mungkin, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Mungkin adik-adik nanti bisa lihat referensi yang ada di presentasi-presentasi yang adik-adik temukan di YouTube atau nanti di referensi lain. Yang secara umum yang pernah saya temukan atau saya praktekkan ya sedetail mungkin. Nah, sekarang ibarat kita upacara, bantennya banyak. Ketika orang suci itu mengupacarai banten, kan tidak semua banten itu diambil. Yang mana yang menjadi pokok yang akan ditanyakan atau nanti pada waktu upacara itu yang akan digunakan untuk pokok upacara itu saja. Walaupun persembahannya banyak. Nah, ibarat seperti begitu juga sih kalau kita presentasi.
kita tidak tahu apa yang menjadi keinginan dari penguji. Ya, kalau Bapak sih sesimpel-simpelnya, tapi kalau penguji yang lain sedetail-detailnya ya adik-adik harus mempersiapkan. Ya, ketika adik-adik presentasi, siapkan bahan presentasi yang sedetail-detailnya, slide yang seinformatif-informatif. Ya, menurut adik-adik, karena itu kan sifatnya relatif. Ya, kalau itu Bapak jelaskan ya, Pak, saya maunya begini, maunya begitu, karena itu seni sifat. Ya, seni adik-adik mempresentasikan materi. Yang paling pokok harus ada pendahuluan, isi, dan penutup. Itu yang paling pokok. Tapi kalau adik mau memvariasikan silakan. Itu kan sifatnya kontemporer. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Wisnu. Ini waktu udah habis juga. Baik Pak, untuk teori yang digunakan dalam pembuatan laporan ini, tadi Bapak bilang minimal 2 teori, apa boleh 1 aja Pak? Maksimal 2, minimal 1. Ada main teori, ada supporting teori. Oh, berarti boleh 1 teorinya dipakai Pak? Boleh, silakan. Yang penting itu sudah mengakomodir permasalahan yang adik-adik temukan. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, udah ya. Oke.